Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang personal studies. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audio Melisa dan saya adalah seorang mahasiswa semester 2 di Universitas Saber Asia yang kini sedang menempuh jurusan informatika. Presentasi ini akan membahas tentang salah satu topik estetika humanisme, yaitu personal studies. Di era modern yang serba cepat dan penuh distraksi ini, mengenal diri menjadi hal yang sangat penting. Kita akan pelajari bagaimana personal studies dapat membantu kita dalam menemukan jati diri dan menjalani hidup yang lebih terarah. Topik ini sangat relevan untuk kita, khususnya sebagai mahasiswa yang sedang berada dalam fase pencarian identitas dan arah hidup. Kita tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademis, tapi juga untuk mengenali siapa kita sebenarnya dan bagaimana cara kita ingin berkontribusi di dunia ini. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa sih kita perlu mengenal diri sendiri? Seringkali kita menjalani hidup mengikuti arus, tanpa benar-benar mengenal siapa diri kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara mencapainya. Tekanan dari lingkungan, media sosial, bahkan ekspektasi orang lain bisa membuat kita kehilangan arah. Bayangkan saja betapa seringnya kita membandingkan diri dengan orang lain di media sosial lalu merasa kurang cukup. Ini adalah contoh nyata bagaimana kurangnya self-awareness bisa menjerumuskan kita ke dalam krisis identitas. Karena itu, penting untuk meluangkan waktu mengenal diri sendiri agar hidup kita tidak hanya sibuk tapi juga bermakna. Menyibukkan diri bukan berarti kita sedang produktif tanpa arah. Semua kesibukan itu bisa terasa kosong. Lalu, apa itu personal studies? Personal studies adalah proses sadar untuk mengenal, memahami, dan mengevaluasi diri sendiri secara terus-menerus. Ini mencakup refleksi terhadap nilai-nilai pribadi, minat, kekuatan dan kelemahan, serta tujuan hidup yang ingin dicapai. Bisa dibilang ini adalah proses belajar seumur hidup yang tidak ada akhirnya. Setiap tahap kehidupan akan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan baru. Dan melalui personal studies, kita akan lebih siap untuk menghadapi perubahan itu. Melalui personal studies, seseorang dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk berkembang sebagai individu yang seimbang dan berdaya. Dalam konteks pembelajaran dan kehidupan, ini menjadi dasar penting dalam membuat keputusan, memilih jalur karir, hingga membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Misalnya, dengan memahami minat dan potensi diri, seseorang bisa lebih percaya diri dalam menentukan pilihan, tidak hanya ikut-ikutan tren atau desakan dari keluarga. Kemudian, hal ini memunculkan pertanyaan selanjutnya. Untuk apa sih kita belajar personal studies? Tujuan utama dari personal studies adalah agar kita bisa mengenal potensi dan keterbatasan kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih sesuai, meningkatkan kepercayaan diri, membuat keputusan yang lebih bijak, dan pada akhirnya menjadi pribadi yang bertumbuh dan seimbang. Kita juga bisa lebih tenang dalam menjalani hidup karena sadar bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita tak perlu merasa tertinggal selama kita tahu kemana kita akan melangkah. Dalam proses mengenal diri, kita perlu belajar tentang kesadaran diri, penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan, menetapkan tujuan pribadi, menemukan gaya belajar yang sesuai, dan mengatur waktu dengan bijak. Semua aspek ini akan mendukung kita untuk membentuk pemahaman utuh tentang diri kita semakin dalam. Ada 5 komponen penting dalam personal studies. Pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Ini adalah fondasi utama dalam memahami pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap situasi tertentu. Kedua, penilaian diri, yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan kita secara objektif. Ketiga, menetapkan tujuan hidup. Tujuan yang jelas akan memberi arah dan motivasi. Keempat, memahami gaya belajar yang paling cocok untuk kita. Ini membantu kita belajar secara lebih efektif. Dan terakhir, manajemen waktu, agar kita bisa mencapai tujuan dengan efisien dan tidak terjebak dalam aktivitas yang tidak penting.
Kelima aspek ini saling terhubung dan perlu dilatih secara konsisten. Untuk menjalankan personal studies, kita bisa menggunakan berbagai alat seperti jurnal untuk refleksi harian, tes kepribadian, mind mapping, hingga aplikasi digital seperti Notion, Dailyo, atau Reflectly. Konseling atau mentoring juga akan sangat membantu untuk mendapatkan perspektif dari orang lain yang lebih berpengalaman. Kadang, sudut pandang orang lain bisa membuka wawasan kita tentang hal-hal yang selama ini tak kita sadari. Namun, yang paling penting adalah konsistensi, bukan alatnya. Bahkan curhatan di buku tulis biasa pun bisa menjadi sarana refleksi yang sangat bermakna. Kemudian, mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih relevansi personal studies bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa, personal studies sangat penting. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa memilih jurusan atau fokus studi yang sesuai, mengembangkan metode belajar yang efektif, serta mengelola stres dan tekanan akademik dengan lebih baik. Ini adalah bekal penting untuk menjalani masa kuliah secara sehat dan produktif, dan juga modal awal untuk meniti karir. Ketika kita sadar akan kemampuan dan keterbatasan, kita juga akan lebih bisa realistis dalam menentukan target belajar dan tidak gampang menyerah. Sebagai contoh, seseorang yang tahu bahwa dia lebih produktif di pagi hari akan mengatur waktu belajarnya sebelum siang. Atau mahasiswa yang menyadari dirinya lebih cenderung mudah terdistraksi, akan mencari tempat belajar yang tenang dan minim gangguan. Hal-hal kecil seperti ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara signifikan. Bahkan keputusan sederhana seperti menonaktifkan notifikasi HP saat belajar adalah bentuk kesadaran diri yang sangat tinggi. Kebiasaan yang dibentuk dari hasil refleksi biasanya lebih tahan lama karena berasal dari pemahaman, bukan dari paksaan. Dalam mata kuliah estetika humanisme, kita belajar tentang pentingnya mengenal dan memanusiakan diri. Personal studies mendukung ini dengan membentuk konsep diri, mengembangkan kecerdasan emosional, meningkatkan kesadaran penuh atau mindfulness, dan menyusun visi serta misi hidup yang lebih bermakna. Semua ini sejalan dengan tujuan besar dari estetika humanisme, yaitu menjadi manusia yang sadar, bijak, dan terhubung dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja tantangan yang mungkin muncul saat kita melakukan personal studies? Tentu saja menjalani personal studies bukan hal yang mudah. Tantangan terbesar seringkali datang dari diri sendiri, seperti rasa malas, tidak jujur dalam menilai diri, atau terlalu keras terhadap kekurangan. Lingkungan yang tidak suportif juga bisa membuat proses ini terasa lebih sulit. Tapi jika dilakukan secara konsisten dan terbuka, proses ini akan sangat membantu dalam pertumbuhan pribadi. Perlu diingat bahwa refleksi bukan tentang menyalahkan diri, tapi tentang memahami dan memperbaiki diri dengan kasih sayang. Untuk memulai, kita tidak perlu menunggu waktu khusus. Cukup luangkan 10 menit sehari untuk merenung atau menulis jurnal. Gunakan tools online jika diperlukan dan bertanyalah kepada diri sendiri. Apa yang sedang aku rasakan? Apa yang aku butuhkan? Semakin sering kita latihan refleksi, maka semakin peka kita terhadap arah hidup sendiri. Dan jangan lupa, proses ini bukan lomba, kita semua belajar dengan kecepatan masing-masing. Kesimpulannya, personal studies bukan hanya soal mengenal diri, tapi soal merancang kehidupan yang lebih sadar, lebih terarah, dan lebih sesuai dengan jati diri kita. Dengan mengenal diri, kita bisa belajar lebih efektif, memilih lebih bijak, dan hidup lebih bermakna. Karena itu, mari mulai dari sekarang, kenali dirimu, dan hiduplah dengan versi terbaik dari dirimu. Jangan menunggu waktu ideal, karena waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Terima kasih, dan semoga materi ini bisa menjadi pemantik awal bagi kita semua untuk lebih mengenal diri sendiri dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh. Until then, take care.